Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najisha Saputra Ramadhania Sorsman Purwo dengan NIM akhir 048. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisis mengenai penjualan Walmart menggunakan metode KRIPS-DM. Oke, langsung aja kita masuk ke tahapan yang pertama. Baik, masuk ke tahapan yang pertama yaitu ada business understanding. Jadi di sini akan menjelaskan tujuan dari analisis ini. Yang pertama di sini ada business objective. Tujuan bisnis ini adalah untuk memahami bagaimana sih analisis data penjualan Walmart dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Lalu yang kedua ada assess situation, yaitu Walmart sebagai salah satu retailer terbesar di dunia menghadapi tekanan persaingan yang meningkat di pasar retail global. Dan dalam upaya untuk tetap kompetitif dan mempertahankan pasar mereka, Walmart ingin meningkatkan efektivitas strategi pemasaran dan pengambilan keputusan mereka dengan memanfaatkan data penjualan yang tersedia. Lalu selanjutnya ada data mining goals. Jadi tujuan data mining atau data mining goals dari dataset ini yang pertama itu adalah untuk memahami pola penjualan dan dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu penjualan untuk menghentikan berbagai elemen-elemen yang berdampak pada volume penjualan nantinya. Lalu selanjutnya ada untuk memprediksi penjualan Walmart ke depannya agar dapat membantu Walmart dalam perencanaan persediaan, pengelolaan inventaris dan hal-hal lainnya. Baik, selanjutnya ada project plan. Jadi hal pertama yang harus dilakukan tentu saja dengan memahami project dan dilanjutkan dengan proses pengumpulan serta pemrosesan data. Setelah data diproses, dilanjutkan dengan menganalisis data, entah dari segi distribusi penjualan, tren penjualan, dan hal-hal lainnya. Hal selanjutnya adalah pengimplementasian data dari hasil analisis sebelumnya dengan menggunakan strategi yang sesuai. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi bagaimana kinerja strategi pemasaran dan pengambilan keputusan bisnis sebelumnya. Baik, masuk ke tahapan yang kedua yaitu ada data understanding. Nah, jadi pada dataset ini tuh memiliki 2435 baris dan 8 kolom. Dengan nama kolom ada store, weekly sales, holiday, temperatur, fuel price, CPI, dan unemployment. Nah, di sini kolom store itu berisi menampilkan nomor store atau cabang dari Walmart itu sendiri. Lalu yang kedua ada kolom date. Nah, kolom date ini tuh berisikan tanggal dimulainya penjualan. Lalu yang ketiga ada kolom weekly sales, yaitu berisi penjualan mingguan yang dihasilkan masing-masing toko. Lalu yang ketiga ada holiday flag, yaitu menampilkan jumlah data ada tidaknya hari libur pada masing-masing toko. Lalu yang kelima ada temperatur, jadi menampilkan suhu udara ya pada wilayah toko tersebut. Lalu yang keenam ada fuel price atau biaya bahan bakar, dan ada CPI atau Customer Price Index. Lalu yang terakhir ada kolom unemployment atau jumlah pengangguran dari masing-masing toko Walmart. Baik, dapat dilihat pada tabel informasi statistik deskriptif dari dataset ini, di mana menampilkan jumlah, lalu ada juga rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, ada nilai 25%-nya, nilai 50%, 75%, dan juga nilai maksimalnya. Baik, selanjutnya ada exploratory data analis atau EDA. Nah, di sini saya menampilkan beberapa visualisasi dari analis dari dataset yang saya punya. Yang pertama di sini ada korelasi antar kolom. Nah, di sini bisa dilihat semakin rendah nilai dari masing-masing kolom, maka hubungan atau korelasinya itu akan semakin sedikit. Jadi tidak ada hubungannya. Lalu kalau seperti yang warna kuning ini berarti memiliki hubungan yang lebih terkait dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Lalu di sini juga ada line chart atau diagram garis yang menampilkan tingkat pengangguran dari masing-masing store Walmart yang ada. Nah, di sini bisa dilihat ada yang memiliki tingkat pengangguran yang sangat tinggi dan ada juga yang memiliki tingkat pengangguran yang sangat rendah. Selanjutnya di sini ditampilkan juga pie chart untuk menampilkan jumlah
ada tidaknya hari libur toko yang tadi atau holiday flag. Nah, di sini cuma memang ada dua variabel, yaitu ada 0 dan 1, yang dimana 0 itu berarti tidak ada hari libur dan yang 1 itu berarti ada satu hari libur. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kebanyakan toko Walmart atau sebagian besar toko Walmart itu tidak memiliki hari libur dan hanya 7% yang memiliki hari libur. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini saya menampilkan histogram yang menampilkan pengaruh hari libur terhadap penjualan mingguan Walmart, masing-masing toko Walmart. Nah, di sini dapat dilihat bahwa apabila toko tersebut terdapat hari libur, malah penjualan mingguannya lebih tinggi dibandingkan dengan toko yang tidak memiliki hari libur itu sendiri. Kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu ada data preparation. Nah, yang di sini yang pertama itu ada verify data quality. Jadi kita akan memverifikasi apakah data set kita ini memiliki kualitas yang baik atau tidak. Nah, di sini kita ada mendeteksi missing value atau nilai kosong atau hilang dari dataset kita, dan di sini ditampilkan bahwa tidak ada missing value yang terdapat di dataset ini. Lalu ada duplicated value juga. Nah, di sini ditampilkan juga bahwa tidak ada juga duplicated value pada dataset ini. Oke, selanjutnya juga di sini ada menampilkan outliers atau nilai yang tidak memiliki hubungan dengan nilai yang lainnya. Jadi di sini dapat dilihat sebelum dihapus terdapat beberapa outliers pada beberapa kolom, seperti di kolom weekly sales, di kolom holiday flag, dan juga di kolom unemployment. Nah, di sini kita akan menghapusnya dan nanti hasilnya akan 0. Jadi tidak ada lagi outliers yang terdapat di dataset ini. Oke, yang terakhir dari data preparation yaitu ada mapping. Jadi mapping itu akan mengubah kolom-kolom yang sudah kita rekayasa tadi menjadi variabel baru, yaitu menggunakan angka. Jadi di sini saya mengubah pada kolom sales kategori, itu tadinya high, medium, dan low, sekarang menjadi 0, 1, 2. Jadi 0 itu untuk low, 1 itu untuk medium, dan 2 itu untuk high. Lalu pada kolom year itu juga kita ubah. Untuk tahun 2010 itu 0, 2011 itu 1, dan 2012 itu 2. Oke, jadi tahap selanjutnya itu ada tahap modeling. Di sini saya menggunakan metode prediksi. Jadi di sini saya akan memprediksi data penjualan Walmart untuk kedepannya. Nah, di sini saya menggunakan 3 algoritma, yaitu ada Gaussian F-bias, ada key nearest neighbor, dan juga ada decision tree. Jadi di sini kita akan masuk ke pre-processing, yaitu pertama ada split data. Jadi di sini kita akan membagi data menjadi data training dan juga data test. Dan tahap terakhir yang akan saya jelaskan di sini adalah tahap evaluation atau evaluasi. Nah, jadi pada tahap ini kita akan melakukan evaluasi terhadap modeling atau model-model yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, tahap ini juga kita akan melihat algoritma mana sih yang memiliki kinerja yang paling baik. Oke, jadi kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu kita menggunakan confusion matrix. Nah, di sini bisa dilihat bahwa algoritma DTC atau decision tree itu memiliki prediksi yang paling akurat di antara yang lainnya. Selanjutnya itu untuk melihat precision, recall, dan juga F1 score-nya. Di sini kita lihat juga bahwa DTC memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu mencapai nilai 1. Pada ROC juga bisa kita lihat bahwa hasil dari DTC merupakan hasil yang paling akurat, yaitu mencapai nilai 1. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat feature ranking atau feature selection, dan juga important feature yang kita lihat menggunakan diagram. Nah, di sini bisa dilihat bahwa memang weekly sales merupakan memiliki ranking paling tinggi dan juga merupakan fitur yang paling penting, karena memang tujuan kita di awal adalah untuk memprediksi penjualan Walmart. Baik, kita masuk ke kesimpulannya, yaitu dari evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa algoritma terbaik untuk melakukan klasifikasi pada analisis ini adalah algoritma DTC dan GNB. Untuk melakukan tuning hyperparameter, kita mendapatkan bahwa algoritma KNN perlu dimodel ulang untuk menggunakan data train dan juga data test, dan dimasukkan ke kolom baru. Baik, terima kasih.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.